Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Shirina Rizky dari Departemen Biologi FMIPA UI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kelimpahan dan Jenis Mikroplastik pada Lamun Enhalus Acoroides di Pulau 5, Teluk Banten. Berikut adalah outline-nya. Untuk pendahuluan, jadi mikroplastik itu merupakan partikel limbah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm, di mana berdasarkan ukuran ada mikroplastik primer yaitu berukuran mikroskopis ketika sudah memasuki lingkungan, contohnya bekas sabun pencuci muka, lalu ada mikroplastik sekunder yaitu berasal dari degradasi plastik yang berukuran lebih besar, contohnya dari kantong plastik, botol, maupun jaring. Untuk mikroplastik sekunder ini ada fiber, itu berasal dari tali pancing maupun tamak kapal, ada film, itu berasal dari degradasi kemasan plastik, ada fragmen yang berasal dari fragmentasi polimer sintesis yang kuat, contohnya ada botol dan paralon, serta granul ini berasal dari bahan pembersih seperti bekas pasta gigi dan sabun cuci muka untuk eksfoliasi. Untuk mikroplastik pada lamun, jadi lamun itu hidup pada substrat dengan kandungan lumpur halus, di mana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa membuktikan bahwa pesisir perairan laut dengan sedimen yang halus itu mengandung mikroplastik. Maka ekosistem lamun sebagai ekosistem pesisir serta ekosistem yang tumbuh pada sedimen halus memungkinkan mengandung akumulasi mikroplastik. Jadi ini ada morfologi Enhalus Acoroides serta klasifikasinya. Untuk rumusan masalah, jadi Teluk Banten dan Pulau Dema ini berpotensi menjadi sumber penumpukan sampah plastik, di mana lamun itu juga merupakan salah satu produsen primer di laut. Nah, mikroplastik pada lamun ini dapat masuk ke dalam organisme laut yang menjadikan lamun sebagai sumber makanan utama. Untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis kelimpahan dan jenis mikroplastik pada lamun Enhalus Acoroides, air dan sedimen di Pulau 5, Teluk Banten. Untuk metodologi, waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari hingga Juli 2020, lokasi sampling di Pulau 5, Teluk Banten, lalu lokasi pelaksanaan pengamatan di Laboratorium Biologi Laut FMIPA UI Depok. Berikut adalah alat yang digunakan saat pengambilan sampel. Ini alat yang digunakan saat di lab, lalu bahan yang digunakan untuk penelitian. Jadi titik stasiun pengambilan sampel itu ada 3, ada stasiun 1 di barat, stasiun 2 di timur, stasiun 3 di utara. Untuk pengambilan sampel lamun, jadi sebanyak 10 individu lamun diambil di setiap stasiun, 1 helai daun diambil, lalu kemudian dipotong sepanjang 2 cm, potong daun lamun itu dibungkus dengan kertas kalkir dan dimasukkan ke dalam jar kaca berisi alkohol 70%, lalu sampel lamun dibawa ke lab. Untuk sampel air, jadi air sebanyak 20 liter disaring menggunakan plankton net, dimasukkan ke dalam jar kaca, dimasukkan ke dalam container box, lalu sampel air dibawa ke laboratorium. Untuk pengambilan sampel sedimen, jadi sedimen itu dari setiap stasiun diambil, kemudian dimasukkan ke dalam jar kaca, dari jar kaca dimasukkan ke dalam container box, lalu dari sampel sedimen tersebut dibawa ke laboratorium. Untuk analisis mikroplastik pada sampel lamun dipotong dengan ukuran 1 cm persegi, permukaan daun lamun dikikis menggunakan cutter, hasil kikisan diletakkan pada kamar hitung, diberi 3 tetes Aquades, kamar hitung diletakkan di bawah mikroskop, lalu mikroplastik dari potongan daun lamun dihitung. Untuk pada sampel air, jadi sampel air dimasukkan ke dalam beker gelas, larutan NaCl jenuh dituangkan, setelah 24 jam, sebanyak 20 ml air dituangkan ke dalam labu elemen untuk dihomogenisasi, lalu sebanyak 1 ml diteteskan pada kamar hitung, lalu perhitungan mikroplastik di bawah mikroskop dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk analisis pada sedimen, itu sedimen dikeringkan selama 12 jam menggunakan oven sebesar 60 derajat Celcius, sampai sedimen dihaluskan dan dimasukkan dalam beker gelas, lalu larutan NaCl dituangkan, lalu setelah 24 jam, sebanyak 20 ml air itu dituangkan ke dalam labu elemennya untuk dihomogenisasi, kemudian sebanyak 1 ml air diteteskan pada kamar hitung, lalu perhitungan mikroplastik di bawah mikroskop dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil dan pembahasan. Jadi di sini ada data parameter lingkungannya. Lalu di sini ada jenis mikroplastik yang ditemukan pada sampel lamun, ada fiber film fragment, di air juga ada fiber film fragment, di sedimen juga. Jadi persentase jenis mikroplastik pada permukaan atas dan bawah lamun itu didominasi oleh jenis film, di mana rata-rata kelimpahan mikroplastik pada permukaan atas itu lebih rendah daripada permukaan bawah daun lamun Enhalus Acoroides. Berikut rata-rata kelimpahan mikroplastik pada sampel lamun di setiap stasiun. Lalu, jadi mikroplastik itu dapat terperangkap pada lamun melalui biofilm perekat, di mana biofilm ini merupakan komunitas mikroorganisme seperti bakteri, alga, protozoa, dan jamur. Selain itu, mikroplastik juga dapat terperangkap pada lamun melalui epifit, di mana epifit ini menempel di permukaan daun lamun dan membuat permukaan lamun semakin kasar, sehingga mikroplastik itu akan terperangkap di dalamnya. Untuk hasil uji T dari setiap lamun, yaitu terdapat perbedaan nyata jumlah fiber dan film antara permukaan atas dan permukaan bawah lamun Enhalus Acoroides. Lalu persentase jenis mikroplastik pada air partikel per liter didominasi oleh fiber dan film. Lalu rata-rata kelimpahan mikroplastik pada air itu sebanyak 130,66 partikel per liter.
Berikut rata-rata kelimpahan jenis mikroplastik pada sampel air partikel per liter di setiap stasiun. Ini ada persentase jenis mikroplastik pada sedimen partikel per gram, di mana rata-rata kelimpahan mikroplastik di sedimen itu 12,5 partikel per gram. Lalu ini rata-rata kelimpahan jenis mikroplastik pada sampel sedimen di setiap stasiun. Jadi berdasarkan hasil, jumlah persentase jenis film dan fiber di sampel air itu lebih banyak daripada sampel sedimen. Hasil tersebut karena fiber dan film itu merupakan memiliki kepadatan yang relatif rendah daripada air laut sehingga mengapung dalam air. Lalu jumlah persentase jenis fragmen pada sampel sedimen juga ditemukan lebih banyak daripada sampel air. Itu juga karena fragmen itu memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada air sehingga terakumulasi di sedimen. Diasumsikan bahwa fiber film fragmen yang ditemukan pada setiap sampel itu berasal dari limbah-limbah yang ada di pemukiman sekitar Teluk Banten, sehingga limbah plastik yang dibuang ke daerah aliran sungai di sekitar Teluk Banten itu akan mengalir dan terdistribusi ke Pulau 5 Teluk Banten. Nah, jadi sampah plastik dari pemukiman, sarana wisata maupun aktivitas nelayan di itu terindikasi sebagai sumber pencemaran mikroplastik di sekitar Pulau 5 Teluk Banten. Di sini ada perbandingan rata-rata mikroplastik pada lamun, air, dan sedimen di setiap stasiun, di mana rata-rata mikroplastik pada air dan sedimen itu tertinggi di stasiun 2, sedangkan rata-rata mikroplastik pada lamun tertinggi di stasiun 1. Untuk kesimpulannya, jadi mikroplastik jenis fiber, film, dan fragmen itu ditemukan pada sampel Enhalus acoroides, air dan sedimen di Pulau 5 Teluk Banten. Lalu untuk uji T itu membuktikan bahwa terdapat perbedaan nyata jumlah fiber dan film di antara permukaan atas dan bawah daun lamun Enhalus acoroides, serta mikroplastik itu terbukti ditemukan pada permukaan atas dan bawah lamun Enhalus acoroides yang berperan sebagai salah satu produsen primer di laut. Berikut daftar acuan yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.